bayam hijau, sama kangkung. Kalau itu kepare ya. Kacang. Ini kangkung. Habis ini udah masak sayang. Itu sudah habis masak, ini tidak boleh udah diambil. Jambu hutan itu nempel di batang kan? Jambu alas. Tanaman asli di sini nggak dia? Jambu hutan. Oh ya hutan. Di. Ada buah bisa dipetik. Oh, lagi buah. Ada yang Apanya? Luasnya kalau untuk sayur 1 hektar. Jadi khusus difokuskan ini khusus untuk sayur. Tapi kalau pembibitan di sebelah situ, jadi nanti ada pembibitan tanaman langka yang ada di Sumsel. Kita buat contoh, nanti kita buat spesiesnya apa, nama-namanya, terus untuk obat apa, gitu kan. PKK, jadi toga, kayak gitu. Kalau ini dapatnya ini memang dari sini, nggak tahu tiba-tiba kok ada gitu. tapi enak, ya dimakannya enak banget. Coba. Tumbuh sendiri di sini. Nih. Wes, enak nggak? Ya enak ya. Unik Wes. rasanya. Jam ya gitu lah, nggak ngerti gimana ini ya. Mbak Suan ya, Mbak. Nah, sayur deh, lebih baik Mbak Ayah, Mbak. Cangkok bisa cangkok. Ya siap. Cangkok bisa. Ayo Pak. Di Gandus luar biasa karena kita seakan-akan ada di hutan mini. Coba ya. Memang dulu awalnya mau dibikin botanical garden, tapi ternyata banyak pohon-pohon yang nggak bisa hidup di sini. Ada yang karena kurang dingin, kurang hujan. Maka kita cari tanaman-tanaman tropik yang tanaman tropis yang cocok di sini. Kan di sini tanahnya agak sedikit asam karena airnya juga pH rendah. Jadi kita budayakan apa yang berpotensi untuk hidup di sini, lalu tidak mengajak keluarga, teman-teman semua seperti ini untuk berbagi. Kalau saya lebih ke hewan, Tadi ada lebih dari burung, dari unggas sampai hewan-hewan besar ya. Ada kuda. ular nggak ada Pak ya? Saya nggak suka reptil. Bagus. Saya takut sama reptil. Jadi ibu yang menunjang itu, menunjang tanaman-tanaman ini. Berangkat dari hobi juga sih. Gitu. Tapi dia nggak milih harus bunga atau buah-buahan. Yang penting tanam-tanaman. Beberapa kelompok sering kesini, maka saya minta untuk menjadi tempat literasi lah bagi ibu-ibu rumah tangga khususnya bagaimana bercocok tanam. Karena ini dialami kan. Di waktu saya sedang tidak punya job, ibu pensiun, sibuk, Bapak selalu bilang kayak gitu. Bapak pensiun dulu, ibu kesibukannya nanam sayur untuk diisi kemana-mana. Tapi sekarang tetap dijalankan juga walaupun sudah gubernur, karena sudah terlanjur punya pelanggan. Karena punya pelanggan yang pasti mengedukasi. Buktinya kampung ini sekarang, Kepu ini sudah menjadi kampung percontohan ini untuk pengembangan halaman di rumah tangga. Pak tadi Ibu bilang juga kita lihat ada kanalnya bahkan. Itu maksudnya apa? Tandon air. Tandon air, bukan Jadi kanal. embung. Jadi fungsinya dari pengembangan ikan dia menjadi reservoir. Jadi Reservoir. untuk Ada air juga ya. air. Gunanya kalau pas musim kemarau untuk nyiram. Selama ini sudah 6 tahun ini berjalan dengan baik karena kecukupan airnya terjaga. Pak ini beli tahun 97. 800 perak meter. 18 hektar. 18 hektar. Totalnya dulu 100 juta lebih. Oh, 1 juta. Sekarang udah berapa? Jadi investasi itu bisa sengaja, bisa nggak sengaja. Ini nggak sengaja. Karena dulu tadinya saya kan pedagang timbunan nih, tanah urugan. Jadi maksudnya mau dikeduk, tapi terbentur sama ini devaluasi dan Rismon di 98. Akhirnya nggak di-apa-apain. Setelah 15 tahun kemudian saya cek lagi tanahnya masih utuh ya, saya buat rumah. Bermanfaat. Itu.
Jadi ini jadi tempat literasi hijau. Coba ya, literasi hijau. Bagaimana di rumah pun bisa produktif ini gitu. Nanti biar Bu Perca yang jelasin soal literasi itu. Ya. Jambu ibu aja. Jadi netizen banyak orang nggak tahu ya bahwa Bu Feby ini bertangan dingin. Bertangan dingin itu dalam bercocok tanam, ya. Ini semua boleh dibilang dirawat dengan penuh kasih sayang, ya Bu ya. Bahkan Bu Feby jualan sayur sampai sekarang. Coba Bu ceritain dulu. Bu. Dulu waktu habis dari pensiun dari PKK Okut Timur, ya. nah jadi kegiatan kita kan belum ada, Sambil jalan kita. sambil jalan, kita berkebun sama abang, kebetulan memang ada tanah di sini di Gandos, dan abang ke peliharaannya hewan yang burung, kuda, sama ada kambing, ayam, ada juga ada ayam kalkun, ada mutiara. Saya berkebun, terus ngajak teman-teman berkebun di sini. Nah, jadi sampai jual di pasar Indo bersama teman-teman. Really? Beneran. Terus kayak ke Palimo itu, pasar Palimo. Ekspor tapi enggak ya? Enggak. Belum sampai ke situ. Belum sampai ke ekspor. Terus akhirnya itu jam 2, Mbak. Jadi di berapa? jam 2 ini. Iya, subuh. Jam 2 pagi. Jam 3 subuh iya. Jadi ngirimnya. Jadi kita ambilnya sore sampai maghrib. Dijualnya jam 2. Jadi kita kan benar-benar jualnya pakai mobil, pakai bak. Ke pasar Palimo itu. Jadi kita ngelempar ya. Memenuhi pasar ya. Memenuhi pasar. Kebutuhan pasar ya. Nah, terus sampai berapa ini berapa banyak berapa sampai timun itu berapa ton gitu. Banyak hasilnya, Bu, hasil beneran. Hasil beneran gitu. Memang bukan dibuat untuk sekedar senang. Kelapa ini tumbuhnya 3 kali. Iya, Iya, Pak, nanti. Terus apa namanya? Memang bukan dibuat untuk senang aja, tapi memang benar-benar diniatkan untuk kita kegiatan senang, tapi kita juga menghasilkan. Bisnis. Agrobisnis. Akhirnya di bisnis. Terus bersama teman-teman kita mendirikan hidroponik pada waktu itu. Nah, terus berjalan baik, terus ngikutin pasar. Waktu itu harga cabai kan lagi naik tinggi ratusan gitu, harga cabai merah. Ratusan ribu Bu ya? Iya, Zaman ratusan dulu, ribu. Pernah sempat. Saya ikutan. Kita nanam. Waktu kita mau panen, harganya anjlok. Murah. sedih. Tapi nggak apa-apa. Tapi kan niat kita kan bukan ke situ juga. Akhirnya saya panggil teman-teman, saudara-saudara, ya udah kita panen sama-sama, kita nikmatin aja sama-sama. Daripada kita jual juga kan. Nah, jadi untung juga nggak seberapa. Lebih baik kita bagi sama saudara-saudara. Nggak dikeringkan ya Bu, karena di luar negeri kan di Singapura, Malaysia cabai kering. Dikeringkan. Nah, saya tuh inginnya tadinya gini, membuat wisata edukasi untuk anak-anak gitu. Terutama anak-anak SD, TK dan SD. Jadi mereka itu, jadi waktu itu cucu kan, mereka tuh nggak tahu yang cabai mana, terong mana gitu, nggak tahu. Iya, benar. Jadi saya ajak mereka datang ke sini. Saya ajak, saya kasih mereka keranjang kecil untuk mereka metik sendiri. Metik sendiri. Sambil kita memperkenalkan ini namanya tomat. Ini namanya cabai. Kalau zaman sekarang ya. Harusnya dulu buka sekolah alam ya Bu. Harusnya benar, harusnya. Sorry, pegang tangannya. Dan tangannya sudah menghasilkan. Menghasilkan sayuran. Boleh nih. Ini halus. Kalau halus bohongan berarti ini harus kasar. Enggak, tangannya itu memang halus. Jadi karena niatnya di hati, jadi tangannya nggak kasar. Sehalus hatinya aja. Saya ngajak teman-teman, ada keluarga di sini. Jadi saya dari Blitar. Terus saya juga mengajak masyarakat yang di sini, yang mau diajak kerjasama di kebun ini, jadi saya ajak. Bu, ini ada yang aneh lagi nih. Apa itu? Ini kelapa tiga. Satu kelapa tumbuhnya 3. Itu di Okut Timur. Jadi ini memang disayang, ditaruh di pot. Saya bilang sama abang, kalau taruh di pot, Nggak ini besar. kan nggak akan besar. Iya. Makanya saya tanam di sini, dia membesar kayak ini. Ini memang satu biji buah, kelapa. Satu biji kelapa tumbuhnya 3. Pramukanya 3. Pramukanya 3. Iya, Iya benar. benar. Pramukanya 3. Tapi keluar buahnya Bu. Belum, ini belum ada buah.
Kita cuma membayangkan aja punya gini. Kita membayangkan aja, Mas. Kenyang terus. Makan aja terlalu banyak.